Baik, cantik, tidak durhaka kepada orang tua tetapi nasibnya sungguh tragis. Mungkin inilah gambaran yang tepat untuk kedua gadis remaja yang baru mengenal makeup ini. Elizabeth Christine Peña dan Jennifer Lee Erdmann adalah teman dekat yang keduanya bersekolah di sekolah yang sama. Meskipun perbedaan usia kedua gadis itu hanya sekitar 1 tahun, kedua orang tua mereka menyetujui persahabatan mereka. Dengan ayah Peña memandang Erdmann sebagai seorang gadis sederhana yang baru saja mulai bereksperimen dengan tata rias dan menganggapnya sebagai pengaruh positif pada putrinya. Kemudian mengingat bahwa tak lama setelah keduanya menjadi teman di sekolah menengah, Peña berhasil memperbaiki sikapnya setelah serangkaian pemberontakan remaja singkat pada putrinya sebelum pendaftarannya di sekolah itu pada tahun 92. Pada tanggal 24 Juni 93, ayah Erdmann bernama Randy mengantar putri tunggalnya ke rumah Peña. Kemudian, sekitar pukul 8, ibu Peña mengantar keduanya ke rumah teman mereka bernama Gina S. Camilla yang tinggal di apartemen Spring Hill dan sedang mengadakan pesta kolam renang untuk teman-teman sekolahnya. Saat kedua putrinya keluar dari mobil, Peña berusaha meyakinkan ibunya bahwa ia dan Erdmann akan pulang sesuai jam malam yang telah disepakati, yaitu pukul 23.30, dan ia pun menepatinya. Karena ketika pasangan itu menyadari bahwa mereka akan terlambat pulang, mereka dengan tegas memutuskan untuk segera meninggalkan pesta demi mematuhi jam malam. Mereka tidak terbuai dan tidak berlarut-larut dalam kesenangan acara itu. Bahkan mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan mengikuti rel kereta api agar cepat sampai ke rumah. Namun sialnya, mereka malah mendapati malapetaka di tempat ini. Karena di ujung rel sana ada sekelompok geng bernama Hitam dan Putih yang sedang mengadakan upacara pelantikan anggota geng baru. Anggota baru yang sedang mereka lantik bernama Raul Villarreal yang berusia 17 tahun, di mana ia dipaksa melawan beberapa anggota geng selama 5 menit berturut-turut sebelum mereka memutuskan apakah akan menerimanya. Sekitar pukul 22.30, Villarreal telah berhasil melawan 2 anggota geng sebelum dipukuli di tengah pertarungannya oleh anggota ketiga. Ia kemudian terbaring menggeliat dan mengerang di tanah sebelum akhirnya pingsan. Sementara para anggota geng lainnya berunding secara demokratis untuk membahas apakah akan menerima Villarreal sebagai anggota. Beberapa menit kemudian, pemimpin geng, Peter Cantu, menghampiri dan menepuk bahu Villarreal lalu berseru, "Kau boleh ikut sobat, kau hebat, kau boleh bergabung dengan kami kapan saja." Mendengar hal itu, Villarreal girangnya bukan main. Ia segera menegakkan punggungnya dan menjawab sang pemimpin dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan ambisi dan cita-cita geng ini." Mendengar semangat bawahannya, sang pemimpin pun mengangguk puas. Kemudian segera menyuruh anggota lainnya untuk membuka botol minuman yang telah mereka siapkan. Dan dengan begitu, Villarreal pun secara resmi bergabung dengan geng ini sekaligus memenuhi impian masa kecilnya. Mereka kemudian duduk bersama, bersantai, membahas seputar dunia, dan bertukar umpatan satu sama lain sambil sesekali menenggak intisari. Tak lama kemudian, sang pemimpin mengangkat botolnya tinggi-tinggi, lalu menyatakan kepada mereka bahwa dunia ini adalah milik mereka yang berani. Sekitar 40 menit setelah deklarasi omong kosong mereka, Erdmann dan Peña melewati geng tersebut. Salah satu anggota bernama Jose Medellin tiba-tiba merasa tubuhnya kesemutan dan mencoba meredakannya dengan meraba-raba dan mencubit salah satu buah papaya milik Peña. Peña yang merasa tidak senang pun segera menepis tangan Medellin dan terus berjalan. Sebagai tanggapan, Medellin berkata, "Oh lucunya, kamu mau kemana sayang?" Dia kemudian melingkarkan lengannya semena-mena di leher Peña, lalu melemparkannya ke tanah dan menyeretnya menuruni lereng kerikil ke arah anggota geng lainnya, diiringi oleh teriakan Peña seraya meminta tolong. Namun naas, harga yang harus mereka tanggung saat memutuskan memilih jalan pintas adalah jalan yang sunyi dan sepi, sehingga tak ada yang menyambut teriakannya selain suara jangkrik. Dalam ketidakberdayaannya itu, dia kemudian dipaksa untuk melepas celana dalamnya. Sementara Erdmann yang kecantikannya kurang memikat sebenarnya bisa saja melarikan diri saat itu. Tetapi ia dengan tegas memilih mengikutinya demi menolong temannya. Alhasil ia pun dilemparkan ke tanah oleh Peter Cantu dan Derek Sean O'Brien. 5 anggota geng tersebut kemudian memperkaos kedua gadis tersebut hingga tak ada lubang yang tersisa. Mereka diperkaos dari atas, bawah, dan belakang selama lebih dari 1 jam, sambil sesekali dipukuli. Dalam sesi pamer kejantanan itu, salah satu anggota geng berkata,
Saat aku sampai kepadanya, dia sudah lemas dan lembek. Yang lain membusungkan dada dan tak kuasa membanggakan diri karena memiliki darah perawan di tubuhnya. Sedangkan Venancio Medellin, adiknya Jose Medellin, dengan rendah diri bersaksi bahwa ia bolak-balik antara Peter dan kakaknya, mencoba membujuk mereka untuk berhenti. Tetapi Peter terus menyuruhnya untuk mencobanya juga. Akhirnya Venancio pun pasrah dan terpaksa memperkaos Erdmann. Menurut kesaksian yang lain, baik Peña maupun Erdmann berulang kali melirik ke arah satu sama lain beberapa kali selama cobaan duniawi mereka, kemungkinan sebagai isyarat kekhawatiran dan keputusasaan. Keduanya berulang kali melawan para pelaku kekerasan, dengan Peña setidaknya pada satu kesempatan mencoba melawan para penyerangnya dengan menendang kakinya berulang kali, dan Erdmann menggigit para penyerangnya. Menurut kesaksian selanjutnya, pada satu kesempatan, Peña melirik ke arah teman mudanya saat ia diperkaos oleh Efrain Perez dan mulai menangis saat mengamati Erdmann. Setelah nafsu mereka terpuaskan, Peter Anthony Cantu selaku pemimpin kelompok ini dengan hikmat mengevaluasi dan menyimpulkan bahwa mereka harus mengirim kedua gadis muda ini ke alam baka, karena mereka bisa saja mengenali kita sebagai pelaku, katanya dengan penuh emosi. Yang lain pun setuju dan mereka segera membawa kedua korban ke dalam hutan. Sementara Venancio Medellin tetap tinggal, karena para anggota geng merasa ia masih terlalu muda untuk melihat kekejaman dunia. Setibanya di hutan, Peter segera menginstruksikan anak buahnya untuk memulai aksinya. Villarreal pertama-tama berteriak kepada Erdmann, "Berlututlah dasar jalang." Kemudian ia bersama O'Brien mencekik Erdmann dengan ikat pinggang nilon merah milik O'Brien sampai ikat pinggang itu terputus. Saat Erdmann sukses dikirim ke akhirat, Peña hanya terpaku menyaksikan temannya dengan tak berdaya. Sementara anggota geng lainnya segera mengikat leher putihnya dengan tali sepatu. Awalnya, Peña mati-matian berusaha menenangkan para pelaku sambil menangis, kemudian menawarkan nomor teleponnya agar mereka bisa berdiskusi kembali. Namun sebagai balasannya, Peter malah menyerang dan menendangnya berulang kali di wajah dan tubuhnya, menyebabkan 3 giginya copot dan beberapa tulang rusuknya patah. Peter, Jose Medellin, dan Perez kemudian mencekik Peña hingga meninggoy dengan tali sepatu. Lalu mereka menginjak-injak batang lehernya untuk memastikan kedua gadis itu tak hidup kembali. Setelah semua aksi tak tahu malu itu dilakukan, Peter Cantu selaku pemimpin geng ini segera menghampiri Venancio Medellin dan menepuk bahunya sambil menyerahkan sebuah jam tangan Goofy yang diambil dari tubuh Erdmann, lalu berkata, "Ambil ini nak, aku tidak menginginkannya." Mereka kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara, sementara Peter Cantu mengantar Jose Medellin, Perez, dan Villarreal pergi ke rumahnya, di mana ia tinggal bersama saudara laki-lakinya bernama Joe Cantu dan saudara iparnya bernama Cristina Cantu. Cristina yang ikut menyambut mereka pun kemudian merasa penasaran ketika melihat Villarreal berdarah, apalagi ketika ia melihat kemeja Efrain Perez yang sudah berlumuran darah. "Mengapa mereka berdua berlumuran darah?" tanyanya. Jose Medellin yang mendengar saudara ipar bosnya bertanya pun menjawab dengan penuh semangat, "Malam ini kami bersenang-senang dan detailnya akan segera muncul di berita. Kami sebentar lagi pasti akan menjadi terkenal," jawabnya dengan penuh emosi. Tak kuasa menyombongkan diri, Perez dan Villarreal kemudian menjelaskan detail kejadiannya sambil membusungkan dadanya berharap mendapatkan pujian. Peter Cantu yang melihat anak buahnya melebih-lebihkan ceritanya pun hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia kemudian segera membagi barang-barang hasil jerih payah keringat mereka. Cristina Cantu yang mendengar semua cerita tak tahu malu itu pun tercengang dan segera meyakinkan Joe Cantu untuk melaporkan kejahatan tersebut ke polisi setelah mereka pergi. Ia merasa sangat bersalah terhadap korban dan keluarga mereka sehingga Joe kemudian secara anonim melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib, termasuk lokasi jenazah. Dan pada tanggal 28 Juni 1993, tepatnya 4 hari setelah kejadian dan laporan itu, jenazah mereka berhasil ditemukan yang dimana kondisi tubuhnya sudah sangat membusuk hingga harus diidentifikasi melalui catatan gigi. Ayah Jennifer Erdmann, yaitu Randy Erdmann, saat itu sedang bersiap mewawancarai seorang reporter tentang putrinya yang hilang ketika ia mendengar seorang petugas melalui pemindai polisi di kamera kru berita mengatakan bahwa 2 jenazah telah ditemukan. Randy Erdmann kemudian bergegas mengambil alih van berita dan langsung menuju ke lokasi penemuan jenazah. Petugas polisi harus menahan Randy saat ia berteriak, "Apakah dia berambut pirang?" Untungnya petugas berhasil menjauhkannya dari pemandangan mengerikan tersebut. Kekejaman perkaosan ini mengguncang seluruh Houston County.
Tempat kejadian begitu mengerikan hingga petugas polisi yang biasanya keras pun menangis terseduh-seduh saat melihat nasib jenazah kedua gadis ini. Dengan kilatan tajam di mata semua polisi, mereka pun segera beraksi dan berhasil menangkap semua anggota geng dan menyeret batang lehernya ke Departemen Kehakiman Pidana Texas. Peter Cantu, Jose Medellin, Raul Villarreal, Sean Derek O'Brien, dan Efrain Perez semuanya dinyatakan dihukum mati. Mereka memang pantas mati, raung salah satu polisi dengan penuh emosi. Venancio Medellin yang berusia 14 tahun tidak terlibat dalam pembunuhan tetapi terpaksa terlibat dalam pemerkosaan sehingga terpaksa dihukum maksimal 40 tahun penjara karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Meskipun demikian, setelah kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat terpaksa melarang hukuman mati bagi pelaku yang melakukan kejahatan saat masih di bawah umur, sehingga hukuman Perez dan Villarreal terpaksa dikurangi menjadi seumur hidup. Si Ireng Sean O'Brien menjadi yang pertama dieksekusi pada bulan Juli 2006. Kata-kata terakhirnya kepada keluarga korban yang menyaksikan eksekusinya adalah, "Saya minta maaf, saya selalu menyesal." O'Brien berkata sambil mengangkat kepalanya dan menatap langsung kepada kerabat korban. "Ini adalah kesalahan terburuk yang pernah saya lakukan seumur hidup saya. Bukan karena saya berada di sini, tetapi karena apa yang saya lakukan." Ia berulang kali menekankan kata menyesal. Tapi sebenarnya, sebelum kasus ini, si Ireng O'Brien terbukti terlibat dalam satu pembunuhan lain pada 6 bulan sebelum membunuh Pena dan Erdman, tetapi tidak pernah dituntut. Dan Peter Cantu juga ternyata terhubung dengan pembunuhan ini. Yang kedua dieksekusi adalah Jose Medellin pada tahun 2008. Meski ada sedikit rintangan karena ia lahir di Meksiko dan berargumen bahwa ia seharusnya diberi bantuan dari konsulat Meksiko sebelum persidangan dan sempat menjadi kontroversi internasional karena pihak negara tidak mengadakan sidang untuk menentukan apakah ketiadaan pertemuan Medellin dengan pejabat konsulat Meksiko merugikan pembelaannya. Tetapi pada akhirnya ia tetap disuntik mati sebagai hukumannya. Kata-kata terakhirnya adalah, "Saya minta maaf atas penderitaan yang saya sebabkan. Saya harap ini membawa keadilan bagi Anda, tapi tolong, jangan pernah membenci mereka karena apa yang mereka lakukan. Jangan pernah menyimpan kebencian." Omong kosong, raung keluarga korban. Anggota geng terakhir yang dieksekusi adalah sang pemimpin geng, yang tak lain dan tak bukan adalah Yang Mulia Peter Anthony Cantu. Ia dieksekusi pada tanggal 17 Agustus 2010. Ia tidak mengucapkan permintaan maaf atau penyesalan apapun sebelum meninggal. Sang pemimpin tetap bungkap sampai akhir, karena ia tahu bahwa dunia ini milik mereka yang berani. Kekejaman kasus ini membawa dua hikmah besar dalam kebijakan negara bagian Texas. Sang hakim mengizinkan ayah Erdman, yaitu Randy Erdman, untuk berbicara langsung dengan Peter Cantu, sesuatu yang biasanya tidak diizinkan pengadilan bagi keluarga korban. Perubahan kebijakan kedua berkaitan dengan hak menyaksikan eksekusi. Kasus ini menjadi penting dalam mengubah undang-undang Texas sehingga keluarga korban dapat menyaksikan pelaku yang membunuh orang yang mereka cintai dieksekusi tepat di depan mata mereka. Dan itu sungguh memuaskan.